Sini saya akan melakukan demo terkait pengajuan permohonan SKA dengan jenis form IACEPA. Langsung saja kita klik buat baru, lalu pilih tipe form SKA dengan form IACEPA, lanjut pilih. Di sini eksportir diwajibkan terlebih dahulu mengisi data header sebelum lanjut ke pengisian data goods dan dokumen pendukung. Dirasa data yang wajib diinput sudah terisi, maka silakan disimpan dengan menekan tombol save data. Jika data berhasil tersimpan, maka tab goods, constructor, dan upload pendukung akan terbuka. Lalu selanjutnya kita mengisi data goods. Pada pengisian data goods di sini terdapat icon berwarna biru, di mana icon ini adalah informasi untuk pengisian setiap inputan. Nah, jika semua inputan yang wajib terisi sudah diisi, maka silakan diklik dengan menekan tombol save goods. Jika data goods berhasil tersimpan, maka akan muncul pada tabel good list. Lalu bagaimana caranya untuk mengedit atau menghapus data goods yang baru saja kita tambahkan? Sini terdapat dua icon pada kolom option, di mana icon pertama bisa digunakan untuk mengedit atau merubah data pada data goods, lalu icon kedua digunakan untuk menghapus data goods yang baru saja kita tambahkan. Lanjut ke pengisian constructor. Pengisian constructor di sini digunakan untuk membuat dokumen constructor yang nantinya akan diupload pada tab upload pendukung, yaitu dokumen constructor. Namun jika eksportir mempunyai parameter sendiri untuk dokumen constructor, maka silakan hiraukan tab constructor, lalu lanjut ke pengisian upload pendukung. Pada pengisian upload pendukung terdapat beberapa dokumen yang wajib diupload dan tidak. Untuk dokumen yang wajib diupload ditandai dengan bintang berwarna merah. Lalu untuk dokumen yang bisa diupload menyusul dalam waktu maksimal 10 hari kerja ditandai dengan bintang berwarna oranye. Jika semua dokumen sudah terupload dan inputan sudah terisi, maka silakan disimpan dengan menekan tombol save data. Terdapat konfirmasi data berhasil diupdate dan informasi terkait nilai FOB pada permohonan yang akan diajukan, di mana nilai FOB ini yang nantinya akan menjadi acuan IPSKA untuk melakukan approval permohonan yang diajukan.
Lanjut close, lalu kita kembali ke halaman pengajuan dengan menekan tombol back. Di sini terdapat satu permohonan dengan jenis form IACPA yang baru saja kita input. Lalu klik pada baris permohonan untuk melihat detail data dari permohonan. Jika terdapat data yang belum sesuai, maka silakan disesuaikan kembali oleh eksportir untuk dengan menekan icon edit permohonan. Namun jika dirasa data sudah sesuai, silakan dilihat pencetakan terlebih dahulu, di mana lihat pencetakan ini untuk melakukan pengecekan ulang terkait data pada output terakhir dari pengajuan form IACPA. Untuk melihat pencetakan terdapat pada aksi lihat pencetakan. Lanjut kita kirim permohonan lihat pencetakan dengan menekan tombol lihat pencetakan pada kolom aksi. Di sini terdapat cetakan, di mana cetakan ini yang nantinya akan menjadi output terakhir dari pengajuan form IACPA. Maka eksportir silakan cek kembali data pada cetakan. Jika terdapat data yang memang masih belum sesuai, maka silakan disesuaikan kembali dengan edit permohonan. Namun jika dirasa data sudah sesuai, maka silakan untuk mengirim permohonan tersebut ke IPSKA. Kita lanjut dengan menekan tombol checklist dengan keterangan kirim ke IPSKA. Terdapat konfirmasi terkait nilai FOB pada permohonan yang akan diajukan, di mana nilai FOB ini akan menjadi acuan IPSKA untuk melakukan approval permohonan. Jika dirasa nilai FOB sudah sesuai, silakan dilanjut. Terdapat konfirmasi ulang terkait data goods pada permohonan. Lalu terdapat beberapa informasi terkait input serial blanko yang digunakan pada SKA, di mana form IACPA di sini termasuk form konvensional yang tidak mewajibkan menggunakan serial blanko dan tidak juga e-form. Maka jika tidak menggunakan serial blanko bisa di checklist pada box checklist di sini. Namun jika eksportir menggunakan serial blanko, maka silakan diisi serial blanko. Lalu kita kirim ke IPSKA. Terdapat notifikasi berhasil mengirim permohonan SKA. Lalu selanjutnya eksportir tinggal menunggu proses approval dari IPSKA. Nah, saya coba login sebagai IPSKA untuk melakukan approval pada permohonan yang baru saja kita ajukan. Untuk melakukan approval terdapat pada menu permohonan SKA, daftar permohonan SKA. Di sini terdapat satu data dengan jenis form IACPA yang baru saja kita ajukan. Lalu kita klik pada baris permohonan untuk melihat detail datanya. Lalu silakan diklik checklist pada kolom aksi untuk melakukan proses permohonan. Di sini lanjut ke proses pemeriksaan permohonan SKA. Silakan diklik kembali pada baris permohonan untuk melihat detail datanya. Namun jika dirasa detail data kurang lengkap, maka silakan diklik lihat permohonan pada kolom aksi. Di sini terdapat informasi dari beberapa header, data goods, data cost center, beserta dokumen yang diupload oleh eksportir. Lalu jika terdapat data yang masih belum sesuai atau perlu diperbaiki oleh eksportir, silakan ditolak dengan menekan tombol penolakan. Namun jika dirasa data sudah sesuai dan bisa disetujui, silakan disetujui dengan menekan tombol persetujuan. Di sini terdapat informasi nilai FOB pada permohonan yang akan disetujui, di mana
Nilai FOB di sini bisa menjadi acuan IPSKA untuk melanjutkan proses approval. Selanjutnya masuk penomoran SKA, pemberian tanggal SKA, lalu pemilihan penandatangan. Jika nomor SKA, tanggal SKA, dan penandatangan sudah terisi, maka silakan disimpan dengan menekan tombol simpan. Sebelum data di-approve atau disimpan, kita dapat konfirmasi terkait data goods pada permohonan yang akan di-approve. Jika data goods sudah oke, maka silakan lanjut untuk di-approve. Setelah data berhasil disetujui, pada proses pemeriksaan, langkah selanjutnya yaitu masuk ke menu persetujuan SKA. Di sini terdapat satu permohonan yang baru saja kita setujui pada proses pemeriksaan SKA. Silakan diklik kembali pada baris permohonan untuk melihat detail datanya. Lalu jika dirasa detail data kurang lengkap, maka silakan diklik cek data permohonan pada kolom aksi. Di sini terdapat beberapa informasi terkait data header, lalu data goods, data constructor, dan dokumen yang diupload oleh eksportir. Nah, lanjut kembali ke halaman atau ke menu persetujuan SKA. Jika terdapat data yang perlu diperbaiki oleh eksportir, maka silakan dibatalkan atau ditolak dengan menekan icon cakra atau batalkan SKA pada kolom aksi. Namun jika data sudah sesuai dan bisa diterima, maka lanjut dicentang pada box kolom paling kiri lalu klik terima SKA. Setelah data berhasil diterima pada proses persetujuan SKA, maka selanjutnya masuk ke proses penerimaan SKA. Di mana proses penerimaan SKA di sini yaitu proses terakhir dari tahapan approval oleh IPSKA. Silakan diklik pada baris permohonan untuk melihat detail datanya. Jika dirasa detail data kurang lengkap, maka silakan diklik cek data permohonan pada kolom aksi. Di sini terdapat beberapa informasi terkait data header, data goods, data constructor, dan dokumen yang diupload oleh eksportir. Lalu kita masuk kembali ke halaman penerimaan SKA. Jika dirasa data masih perlu diperbaiki oleh eksportir, silakan ditolak atau dibatalkan SKA-nya dengan menekan tombol cakra pada kolom aksi. Namun jika data sudah sesuai, maka silakan diterbitkan dengan menekan tombol checklist atau terbitkan SKA. Lalu isi nomor serial form SKA dan klik terbit. Setelah permohonan berhasil diterbitkan oleh IPSKA, maka selanjutnya kita akan cek permohonan yang berhasil diterbitkan tersebut pada sisi eksportir. Untuk melihat permohonan yang berhasil di-approve oleh IPSKA, terdapat pada menu tracking SKA. Lalu silakan disesuaikan tanggal daftarnya sesuai tanggal permohonan. Di sini terdapat satu permohonan dengan jenis form IACEPA yang baru saja diterbitkan oleh IPSKA. Lalu untuk melihat hasil akhir atau output terakhir dari pengajuan form IACEPA di sini, silakan diklik icon lihat pencetakan pada kolom aksi, lalu pilih belangko kosong. Berikut ini adalah hasil akhir atau output terakhir dari pengajuan permohonan SKA dengan jenis form IACEPA yang bisa digunakan oleh eksportir. Mungkin sekian untuk demo terkait pengajuan permohonan dengan jenis tipe form IACEPA.